Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarvina Sari dari kelas SI 24C dengan NIM 23103169. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis manajemen pengadaan, distribusi, dan transportasi, dan salah satu contoh perusahaannya. Nah, adapun fungsi dan peran strategi pengadaan dalam keunggulan kompetitif dalam manajemen pengadaan yaitu memiliki peran strategis dalam menciptakan keunggulan kompetitif karena memastikan perusahaan memperoleh bahan baku berkualitas, harga yang efisien, serta pasokan yang stabil. Pengadaan yang baik mampu menekankan biaya, menjaga mutu produk, dan mempercepat proses operasional. Selain itu, pengadaan pendukung inovasi melalui kolaborasi dengan supplier, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkuat hubungan jangka panjang dengan mitra. Dengan pengelolaan pengadaan yang efektif, perusahaan ini dapat beroperasi lebih cepat, lebih hemat, konsisten, dan lebih unggul dibanding dengan pesaing lainnya. Nah, selanjutnya adapun contoh perusahaan yang saya ambil yaitu McDonald's Indonesia dari PT Rekso National Food. Selanjutnya ada kriteria dalam pemilihan supplier dalam perusahaan McDonald's ini. Yang pertama itu ada kualitas, yaitu supplier wajib memenuhi standar global. Yang kedua, audit kualitas dilakukan rutin oleh tim R&F. Yang ketiga, uji kualitas bahan baku. Yang keempat, ada McDonald's hanya menerima supplier yang dapat menjaga konsistensi kualitasnya. Yang kedua itu ada harga, yaitu perusahaan melakukan negosiasi kontrak jangka panjang untuk menekan fluktuasi harga. Yang kedua itu supplier yang menawarkan harga rendah namun kualitas yang tidak diterima yaitu otomatis ditolak. Yang ketiga itu R&F menggunakan analisis cost effectivity untuk memastikan harga sebanding dengan kualitas. Yang ketiga itu ada waktu pengiriman yang dimana itu supplier wajib mempunyai jadwal pengiriman yang tepat waktu. Yang kedua itu ada KPI, itu on time in full. Yang ketiga itu ada McDonald's memilih supplier yang punya fasilitas logistik handal. Yang keempat ada reputasi, yaitu mengecek rekam jejak supplier. Yang kedua ada evaluasi kepatuhan terhadap regulasi Indonesia, yaitu BPOM, SNI, dan standar lingkungan. Yang ketiga ada supplier wajib memenuhi McDonald's Code of Conduct. Nah, yang selanjutnya itu yang kelima ada fleksibilitas, di mana supplier ini mampu menyesuaikan volume pesanan saat permintaan naik. Yang kedua ada kemampuan mengganti menu baru dengan cepat sesuai dengan perusahaan McDonald's. Yang ketiga itu fleksibel dalam perubahan packaging, ukuran atau standar. Yang keenam itu kapasitas. Yang pertama itu menilai kapasitas produk. Yang kedua, supplier harus punya fasilitas penyimpanan besar. Yang ketiga itu menghindari supplier yang kapasitasnya itu mepet. Nah, adapun proses rantai pasok dalam perusahaan McDonald's Indonesia ini. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan bahan, yang dimana itu menentukan bahan baku yang dibutuhkan restoran berdasarkan menu dan proyeksi permintaannya. Yang kedua ada seleksi dan pemilihan vendor, dimana itu memilih supplier yang memenuhi standar kualitas, harga, kapasitas, dan sertifikasi halal. Yang ketiga, evaluasi kualitas dan audit supplier, yang dimana itu audit food safety-nya, proses produksi, higienitas, dan kepatuhan standar McDonald's. Yang keempat itu negosiasi harga, yaitu menetapkan harga, volume, standar layanan, dan ketentuan kualitas supplier. Yang kelima itu ada pemesanan atau PO dan forecasting, yaitu mengirimkan PO berdasarkan perkiraan kebutuhan nasional agar supply tetap stabil. Yang keenam ada produksi dan pengiriman oleh supplier, yaitu supplier memproduksi dan mengirim bahan ke distributor center itu dengan kontrol mutu. Yang ketujuh ada penerimaan di distribusi center atau quality check, di mana bahan diperiksa kembali dengan memenuhi kualitas, suhu, dokumen, dan kesesuaian standar. Yang kedelapan ada distribusi ke restoran McDonald's. Itu bahan yang lolos dalam quality check itu dikirimkan ke seluruh gerai McDonald's Indonesia. Yang terakhir itu ada evaluasi supplier, yaitu menilai kinerja supplier secara rutin untuk menjaga kualitas dan ketetapan supply.
Selanjutnya ada pengadaan, distribusi, dan transportasi dalam efisiensi rantai pasok dalam analisis distribusi dan transportasi. Nah, pengadaan, distribusi, dan transportasi itu saling terhubung dan bekerja sebagai satu sistem untuk menciptakan efisiensi supply chain. Nah, pengadaan itu memastikan perusahaan mendapatkan bahan baku yang tepat, berkualitas, dan tersedia tepat waktu. Sedangkan transportasi itu menggerakkan bahan dari supplier ke gudang atau distributor center, lalu ke restoran atau ke outlet. Nah, serta distribusi itu mengatur bagaimana produk disalurkan secara cepat, tepat, dan efisien ke seluruh lokasi tujuan. Selanjutnya ada strategi distribusi perusahaan McDonald's Indonesia dengan menggunakan strategi Centralized Distribution Center atau CDC. Yang pertama itu distribusi terpusat. Nah, McD Indonesia ini pada praktiknya itu memang menggunakan sistem distribusi terpusat, di mana semua bahan baku utama itu dikumpulkan di gudang pusat milik mitra logistik. Lalu distribusikan secara terjadwal ke seluruh restoran. Yang kedua ada alasan saya, yaitu memastikan kualitas dan rasa seragam di seluruh cabang. Yang kedua itu lebih efisien biaya. Yang ketiga itu menjaga cold chain untuk produk yang frozen atau Pilot. Yang keempat itu mempermudah kontrol stok dan jadwal pengiriman. Nah, adapun kelebihannya yaitu yang pertama kontrol kualitas ketat, yang kedua biaya logistik lebih murah, yang ketiga stok lebih dikelola, yang keempat itu konsistensi produk terjaga. Nah, adapun kekurangannya itu ketergantungan pada satu pusat distributor atau distribusi. Nah, yang kedua itu ada cabang jauh, itu biasa memakan biaya dan waktu pengiriman yang lebih besar. Yang ketiga itu jika gudang pusat bermasalah, nah seluruh pasokan itu terganggu. Selanjutnya ada mode transportasi serta keunggulan dan kelemahannya, yang dimana menggunakan mode transportasi jalan. Yang pertama itu ada keunggulannya, yaitu fleksibilitas menjangkau semua lokasi restoran. Yang kedua itu mendukung cold chain atau truk pendingin. Yang ketiga itu pengiriman rutin dan terjadwal. Yang keempat biaya lebih efisien untuk jarak dekat atau menengah. Adapun kelemahannya itu yang pertama terpengaruh macet dan kondisi jalan. Yang kedua jarak jauh antar pulau itu membuat biaya meningkat. Yang ketiga itu kapasitasnya itu lebih terbatas dibanding dengan menggunakan kapal. Nah, adapun kesimpulan dari analisis manajemen pengadaan, distribusi, dan transportasi yaitu McDonald's Indonesia ini menggunakan sistem distribusi terpusat atau CDC untuk menjaga kualitas, keamanan pangan, dan konsistensi menu di seluruh gerai. Nah, pengadaan bahan baku ini dilakukan melalui seleksi supplier ketat berdasarkan kualitas, harga, ketepatan waktu, kapasitas, fleksibilitas, dan reputasi. Dan distribusi didukung oleh distribusi terpusat untuk efisiensi. Nah, mode transportasinya itu menggunakan transportasi jalan atau trucking karena fleksibel, ekonomis, dan mampu menjangkau seluruh lokasi restoran. Nah, dengan integritas pengadaan distribusi dan transportasi yang efektif, McD ini dapat mempertahankan standar global, meminimalkan risiko operasional, dan memastikan ketersediaan produk secara tepat waktu di seluruh Indonesia. Nah, inilah sumber referensi saya dari perusahaan McDonald's Indonesia. Nah, itulah tadi telah saya bawakan analisis manajemen pengadaan distribusi dan transportasi. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.